mengurangi kepergian, juga mengurangi kerumunan. Supaya anak-anak tetap sehat dan selalu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada bangsa Indonesia, kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan sekarang anak-anak berdiri semuanya. Ya, kita mulai nyanyinya yang pas, yang semangat. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, lagu yang menunggu, proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila datang sekarang, yang bertahan makmurkan negara, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan dengan tepuk dan salam PPK. Siapa yang mau maju ke depan untuk memimpin? Ya, Pak Rizky. Nah, anak sekarang berdiri kembali. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, bersara, keren, menyenangkan, luar biasa hebat. Nah, tadi sebelum Ibu masuk ke kelas, apakah anak-anak sudah membaca buku? Sudah. Ya, setiap hari sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak harus senantiasa membaca buku terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya anak-anak terus bisa meningkatkan kemampuannya dalam membaca. Selain itu, anak-anak juga bisa mendapatkan banyak wawasan. Dari mana? Dari buku yang anak-anak baca. Jadi kegiatan literasinya tidak boleh dilupakan. Kemarin kita sudah belajar tentang komponen ekosistem. Nah, sekarang coba anak-anak lihat gambar yang Ibu tayangkan di depan. Kira-kira gambar yang Ibu tayangkan di depan ini adalah gambar tentang ekosistem apa? Sawah. Nah, ini adalah gambar tentang ekosistem sawah. Nah, komponen yang ada di lingkungan ekosistem sawah ini ada komponen apa saja? Ya, coba ayo sini. Ya, ada komponen biotik dan ada juga komponen abiotik. Yang termasuk komponen biotik lingkungan sawah apa aja? Hah? Tadi ada apa lagi? Rumput dan juga apa? Ya, binatang-binatang di sekitarnya itu adalah merupakan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotiknya adalah tanah. Tanah ada apa lagi? Air, terus udara, dan sinar matahari. Ya. Nah, apakah komponen-komponen yang ada di ekosistem sawah ini saling berhubungan atau tidak? Berhubungan atau tidak? Nah, berhubungannya dari mana? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya. Ya, coba Fadia. Kata Fadia, hubungannya katanya rumputnya memerlukan sinar matahari. Benar apa tidak? Benar. Ya, benar sekali jawabannya Fadia. Kalau rumput, kalau apa namanya komponen biotik itu tergantung pada sinar matahari.
ketiga, keseimbangan ekosistem pembelajaran yang pertama. Ya, materinya adalah tentang menganalisis rantai makanan juga jaring-jaring makanan. Selain itu menemukan informasi penting dalam sebuah paragraf. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui menyimak video YouTube yang berjudul Video Pembelajaran Kelas 5, Ekosistem dan Jaring-jaring Makanan dan Keseimbangan Ekosistem, anak-anak mampu menganalisis makna rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Nah, yang kedua, melalui menyimak video pembelajaran tentang ekosistem, jaring-jaring makanan dan keseimbangan ekosistem, anak-anak bisa menganalisis makna dari jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Ya. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mencari informasi penting pada LKPD, anak-anak bisa menemukan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui mengamati teks non-fiksi yang disajikan di LKPD, anak-anak mampu membuat ringkasan dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, itu mempunyai sebuah lagu tentang rantai makanan, tapi anak-anak nanti menyanyinya menggunakan lirik Anak Kambing Saya. Ya, anak-anak tahu lagunya? Tahu. Nah, sekarang kita ganti liriknya lagu ini dengan lagu Anak Kambing Saya. Ya, coba kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Bagaimana kawan, ayo dipelajari. Nah, itulah tadi lagu yang ada hubungannya dengan rantai makanan. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, ibu mau cek dulu semangatnya anak dengan yel-yel mana semangatmu. Masih ingat anak-anak? Masih. Mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Ini. Nah, apa kita belajar hari ini anak-anak? Apa? Belajar. Lagi? Belajar. Yes. Supaya baru berapa hari yang lalu kita melakukannya semangat. Coba kita ulang lagi sekali ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Ini. Nah, apa yang kita belajar hari ini anak-anak? Gimana sekarang? Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar. Sekarang bisa dibuka dulu alat-alat pembelajarannya, buku tematiknya, buku SKS-nya bisa dikeluarkan ya. Coba warna ini bisa disini. Rizky, sudah ada
Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai decomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh decomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Tadi anak-anak sudah mengamati video pembelajaran tentang rantai makanan juga jaring-jaring makanan. Kira-kira rantai makanan dengan jaring-jaring makanan itu sama atau berbeda? Iya, berbeda ya. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ibu tempel di papan. Di sini ada gambar jaring-jaring makanan, juga ada gambar rantai makanan. Nah, sekarang adakah yang bisa membedakan apa bedanya antara kedua gambar ini? Ya, Ibrahim. Kalau di rantai makanan sedikit ada hewan dan tumbuhannya, sedangkan di jaring-jaring makanan banyak pilihannya. Banyak pilihannya, iya benar sekali kawan. Kita berikan tangan ini. Anak-anak yang lainnya ada kira-kira yang mau menambahkan? Apalagi yang bisa dibedakan antara kedua gambar ini, rantai makanan dengan jaring-jaring makanan?
di rantai makanan itu makhluk hidup hanya bisa memilih satu jenis makanan saja. Misalnya belalang cuma bisa memilih rumput untuk dia makan. Kemudian kakak juga hanya bisa memilih belalang. Ya, begitu seterusnya sampai ke elang. Mereka hanya bisa memilih satu jenis makanan saja. Nah, berbeda dengan jaring-jaring makanan. Kalau di sini makhluk hidup bisa memilih lebih dari satu jenis makanan. Karena di jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan. Siapa yang bisa menentukan bagaimana hubungan yang terjadi antara jaring-jaring makanan ini? Ada yang bisa menentukan? Ada? Tidak. Nah, contohnya begini. Ulat. Ulat ini makanannya apa? Rumput kan? Nah, selain rumput ini dimakan oleh ulat, rumput ini juga bisa dimakan oleh belalang. Rumput juga bisa dimakan oleh tikus. Nah, itu contoh yang lainnya. Jadi ulat, belalang sama tikus ini dia memiliki jenis makanan yang sama, yaitu rumput. Berarti rumput ini tidak hanya dimakan oleh ulat saja, tetapi dimakan juga oleh belalang dan juga tikus. Nah, sekarang kita cari contoh yang lainnya. Belalang. Belalang ini umumnya dimakan oleh apa? Nah, ada juga hewan lain yang memakan belalang selain kanda, yaitu apa? Ayam. Ya. Jadi di jaring-jaring makanan ini, makanan yang bisa dipilih oleh makhluk hidup itu beragam, bisa lebih dari satu jenis makanan. Nah, jadi anak-anak sudah mengamati video tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Di sana ada konsumen tingkat 1 yaitu belalang. Sekarang ibu mau bertanya, kalau populasi belalangnya membludak, tahu anak-anak membludak? Ya, jumlahnya bertambah, kira-kira apa yang terjadi dengan hewan yang lainnya? Atau ekosistem yang lainnya? Apa yang terjadi? Angkat tangannya, ayo yang tahu. Nah, coba ya. Populasi rumputnya berkurang. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya. Kalau misalnya belalang ini populasinya membludak, maka yang terjadi adalah populasi rumputnya akan berkurang. Karena apa? Tidak ada yang memakan bukan rumput padi ya, populasi padinya akan berkurang karena tidak ada yang akan memakan padi. Nah, itulah yang terjadi jika nantinya populasi belalang ini membludak. Nah, sekarang kalau misalnya populasi belalangnya membludak, siapakah yang paling diuntungkan? Yang baru. Siapa? Iya, benar sekali Pak Agung. Yang paling diuntungkan di sini adalah ayam dan juga kakak. Karena ayam dan kakak dia memakan apa? Ya, ayam dan kakak dia memakan belalang. Jadi banyak sekali yang diuntungkan dari membludaknya populasi belalang. Nah, sekarang ibu punya bacaan teks non-fiksi yang masih berhubungan dengan ekosistem sawah. Siapa yang mau membacanya? Ayo. Yang lain, siapa yang mau membacanya? Ya, Ibu Bayu. Bisa dilihat dari sana? Kami gagal panen akibat serangan hama tikus di kecamatan
buat sawah yang akan panen. Para petani sudah pesimis dengan kegiatan panen melihat kondisi tanah yang semakin menyerang usahanya. Sudah sampai pada memakan hati. Akan tetapi kurang efektif karena belum ada terlihat tikus yang mati. Untungnya para petani juga menganggap serangan hama tikus itu sebagai bagian dari musibah. Tikus Tuhan Kalimantan Maria Aman pada Kepala Lingkungan Jiwa yang juga ketua kelompok tani Ulasan Sungai tetapi kami tetap akan menerima bantuan dari pemerintah, khususnya Dinas Pertanian Kota Padang Sidewalk. Sementara dalam ketiga di Padang Yang berjudul apa, Nana? Kira-kira dari bacaan yang anak-anak baca tadi, apakah menguntungkan atau tidak bagi para petaninya? Ya, tidak. Karena apa? Karena apa? Tidak menguntungkannya karena apa? Tadi petani diganggu oleh hama tikus. Dan itu ada apa lagi? Dengan adanya serangan hama tikus ini, jadinya para petani tidak bisa memanen hasil tanamannya dengan baik. Petaninya menjadi apa? Menjadi rugi, tidak mendapatkan penghasilan. Jangankan mendapatkan penghasilan, mendapat beras satu butir pun mereka tidak bisa karena terlalu ganasnya serangan dari tikus ini. Jadi yang paling dirugikan di sini adalah siapa? Nah, sekarang setelah anak-anak membaca informasi ini, kira-kira bisa anak-anak menemukan apa pokok pikirannya dari tes ini? Bisa. Ya, masih ingat caranya bagaimana caranya kita menemukan pokok pikiran dari sebuah paragraf? Ada yang masih ingat? Apa? Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus memahami dulu teks bacaan yang kita baca. Kemudian yang kedua, mencari kalimat. Ya, mencari kalimat utamanya. Kalimat utamanya kita bisa temukan di mana? Di bagian awal paragraf dan juga di bagian akhir paragraf. Kemarin Ibu sudah kasih kata kuncinya kalau misalnya kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Apa kata kuncinya?
menuliskan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Mari kita belajar menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Saya Siti Sindari. Sebelum kita membahas tentang pokok materi dan teks non-fiksi, Ibu ingin mengingatkan kembali apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Kita pernah membahas tentang kata yang sebelumnya. Ada pokok yang merupakan inti permasalahan dari suatu teks yang berisi gagasan-dasar mengenai suatu hal atau kejadian. Ini pokok biasanya terletak pada kalimat. Sekarang bagaimana caranya menggunakan semoga anak-anak bisa memahami Kalen, jangan lain-lain kalen. Sudah? Sudah dicatat informasi pentingnya? Sudah. Untuk menambah pemahaman anak-anak tentang menganalisis makna dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ya supaya anak-anak bisa menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Sekarang Ibu ajak anak-anak untuk mengerjakan LKPI. Nah, sekarang coba semua kelompok diperhatikan dulu ke depan. Nanti tugas anak-anak yang pertama adalah anak-anak baca dulu tes bacaan teks non-fiksi, yaitu berjudul Petani Gagal Panen Akibat Hama Warem dan juga Tikus. Ya, setelah anak-anak selesai membacanya, kemudian anak-anak buatlah diagram alur skema rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya, nanti anak-anak dibuat di sini diagramnya. Kalau sudah selesai, lanjut kerjakan ini, yaitu menambahkan garis yang tepat pada jaring-jaring makanan yang ada di bawah ini. Ya, garisnya dihubungkan kira-kira makhluk hidup ini makanannya apa, makhluk hidup ini makanannya apa, ya. Makhluk hidup yang ini bisa makan apa saja. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, anak-anak tuliskan di sini perbedaan dari rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Setelah selesai, barulah anak-anak mencari pokok pikiran dan informasi penting yang ada pada bacaan yang anak-anak baca tadi. Ya, nah kalau sudah selesai semua, dari pikiran utama dan informasi penting ini, anak-anak ringkas dalam bentuk paragraf. Ya, anak-anak ringkas menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Paham sampai di sana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang Ibu akan bagikan SKPD-nya supaya bisa dikerjakan.
harus adil aktivitas adil. Sudah yang IPA-nya dimasukkan ke depan.
Ya. Sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah, sekarang seperti biasa disiapkan satu orang temannya per kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompoknya ke depan. Ya, sudah disiapkan? Sudah. Sekarang coba ibu tunjuk kelompoknya Kak Denita. Yang lainnya dengarkan ya, jangan lain-lain supaya nanti bisa mengamati dan mengkoreksi hasil kerja temannya yang lain. Ulat dimakan ayam dan katak. Ayam dimakan elang dan ulat. Tikus dimakan ular. Tikus juga dimakan dengan elang. Katak dimakan dengan ular. Jumlah wilayah dan tikus makin banyak, apa yang akan terjadi pada ekosistem tersebut dan bagaimana cara mengendalikan jumlah keduanya agar ekosistemnya bisa kembali seimbang. Maka ekosistem itu akan rusak dengan cara menembak padi-padi tersebut menggunakan alat semprot yang Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan yang dimakan antara sesama makhluk hidup. Dari makanan adalah proses makanan terdiri dari dan beberapa makanan atau rangkaian. Sudah? Kasih Sade. Tepuk tangan dulu kepada Sade. Nah, sekarang ibu kasih waktu untuk kelompok yang lain mau menanggapi, mau memberi saran tentang presentasi temannya dari kelompoknya Sade, yaitu kelompok 3. Ada? Ada. Ya, coba ya Ayu. Satu, belalang itu bukan cuma bisa dimakan katak, dia juga dimakan sama ayam. Iya, katanya Dek Ayu, belalangnya tidak hanya dimakan katak, tetapi juga bisa dimakan oleh ayam. Ya, nanti anak-anak yang lain kalau misalnya tugasnya kurang lengkap bisa dilengkapi. Ya, terima kasih Ayu. Sekarang coba kelompok 2. Ya, ya.
Swastiastu, perkenalkan nama saya Lia. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami buat. Berdasarkan bacaan teks non-fiksi yang berjudul Petani Gagal Panen Akibat Hama Wewen dan Tikus, tuliskanlah pikiran pokok dan informasi penting dari bacaan dan menggunakan tabel di bawah ini. Paragraf 1. Petani di Kecamatan Linglung dan Cigasong mengalami gagal panen akibat serangan hama wewen dan tikus. Informasi pentingnya adalah petani di Kecamatan Linglung dan Cigasong mengalami gagal panen akibat hama. Paragraf kedua, petani lainnya dalam sopan mengatakan petani biasanya dari luas 1 hektar bisa panennya hingga 6 ton, tapi sekarang hanya bisa panen kurang dari 3 ton. Informasi pentingnya adalah petani lain mengatakan biasanya panen hingga 6 ton, tapi sekarang hanya bisa kurang dari 3 ton. Paragraf ketiga, tikus menyerang padang padi hingga gundul. Tikus menyerang beton padi hingga gundul. Dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi penting di atas, buatlah sebuah ringkasan dari teks non-fiksi yang telah dibaca dengan menggunakan bahasa sendiri. Petani di Kecamatan Linglung dan Cigasong mengalami gagal panen akibat hama wewen dan tikus. Petani lainnya dengan sopan mengatakan biasanya dari luas 1 hektar bisa panen hingga 6 ton. Tapi sekarang hanya bisa kurang dari 3 ton karena biasanya tikus menyerang pada padi hingga gundul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Om Santi. Ya, terima kasih dia. Beri tepuk tangannya dulu. Nah, sekarang Ibu berikan kesempatan untuk kelompok yang lain untuk menanggapi presentasinya dari kelompoknya dia. Ada yang mau memberi saran atau koreksi? Ya, coba. Kenapa? Informasi pentingnya boleh lebih dari 1, ya. Informasi penting itu bisa anak-anak tulis lebih dari 1 kalimat, ya, bisa 2 maupun 3. Manapun informasi yang menurut anak-anak penting itu bisa semuanya ditulis, tidak harus cuma 1 kalimat saja, ya. Ada lagi? Sudah, ya. Kalau sudah selesai semua, sudah dikoreksi pekerjaannya, sekarang LKPD-nya bisa ditulis. Tadi Ibu sudah mengamati hasil pekerjaan anak-anak lewat LKPD. Ya, Habibir sudah semuanya mengerjakan LKPD-nya secara benar dan teliti. Cuma kalau anak-anak ingin menambahkan informasi penting dalam sebuah bacaan itu sangat bisa sekali. Ya, anak-anak tidak hanya menuliskan 1 saja informasi pentingnya, tapi juga bisa 2, bisa juga 3. Ya, selebihnya sudah sekarang supaya anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, tidak mengantuk ya. Setelah belajar lama, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking-nya adalah permainan Simon berkata. Masih ingat anak-anak? Masih. Nanti permainannya adalah semua hal-hal yang anak lakukan itu adalah menurut perintahnya si Simon. Kalau tidak ada perintah Simon, berarti anak-anak tidak bergerak, diam saja. Ya, ngerti? Sekarang kita mulai. Simon berkata, pegang telinga. Pegang telinga. Iya, sudah semuanya benar. Sekarang Simon berkata, petikan jarinya. Petikan jarinya. Ya, Simon
Pegang kakinya. Naikkan tangannya. Siapa tadi itu yang naikkan tangannya? Ya. Nah, sekarang coba Nirmala sama ini baju depan. Lagi satu. Iya. Lagi satu. Simon berkata pegang bahunya. Simon berkata pegang dadanya. Angkat tangannya. Masih juga ada yang salah. Katan. Ya, katan.
Ada yang belum? Belum. Ya, dulu lagi dulu ya. Sudah selesai semua? Sudah, sekarang dikumpulkan. Sudah, ada yang belum kumpulkan? Sekarang anak-anak duduk tadi ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti akan ibu periksa koreksi pekerjaannya anak-anak. Besok ibu akan tanyakan kembali. Ya. Sebelum pulang, sekarang ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu apa? Lagu apa? Lagu daerahnya, daerah apa? Ya, lagunya apa? Jurik-jurik, anak-anak tahu lagunya? Ya, sekarang kita nyanyi lagu jurik-jurik, soalnya yang keras. 1, 2, 3, mulai. Jurik-jurik, mohon alang-alang, buku-buku tidak melito. Aji sata, sen, merupakan anak bagus, sen, enjok cukup besen. Nah, besok kita akan belajar masih di tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kedua, yaitu tentang pengaruh ekosistem terhadap kehidupan manusia. Ya, kita jumpa kembali besok. Nah, pembelajaran hari ini cukupkan dulu sampai di sini. Sekarang dimasukkan dulu bukunya, baru ke depan. Sudah, coba dia dipinjam dulu dudukannya dia. Tasnya ditaruh dulu. Tasnya ditaruh dulu.